Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait upload file dari sisi front end, di mana front end ini saya menggunakan teknologi React.js. Hanya saja, saya tidak akan menggunakan library upload yang ada di Node Package Manager atau NPM, melainkan kita akan membuat komponen sendiri atau membuat library upload secara mandiri. Harapannya teman-teman nantinya bisa mengembangkan library upload file ini, atau untuk kedepannya teman-teman bisa melakukan customize sesuai kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan langsung setup project menggunakan React.js. Kemudian folder nama foldernya silahkan teman-teman sesuaikan ya. Oke teman-teman, proses instalasi sudah selesai. Jadi setelah proses instalasi selesai, sesuai dari dokumentasi React, kita perlu masuk ke direktur project kita, kemudian kita jalankan npm start. Atau kalau teman-teman menggunakan yarn, berarti perintahnya adalah yarn start. Setup project pertama kita sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan langsung melakukan proses coding. Pada line kedua, saya mengimport komponen upload. Komponen upload ini saya render di line ketujuh. Komponen upload yang saya implementasikan, saya define di file upload.js. Upload.js ini berada pada direktori pro-upload, upload. Untuk itu kita akan mengimplementasikan file upload.js di dalam folder pro-upload dan upload. Oke, ini untuk tampilan dari komponen upload. Baik, kita akan melakukan modifikasi lagi terhadap tampilan webnya. Pada line kedua, saya mengimport komponen drop file, yang mana komponen tersebut saya render pada line 12. Untuk itu kita buat file dropfile.js, tapi sebelumnya kita buat folder drop file.
Masih error ya? Sebentar. Drop file. Oh ini, i-nya di sini gede, harusnya kecil. File name-nya juga kita ganti i-nya jadi i kecil. Wording ini kita ganti ya dengan upload file. Baik, untuk selanjutnya kita akan implementasi untuk komponen drop file. Di sini saya mengimport image drop file.svg. Nah, teman-teman silahkan bisa mengambil gambar dari manapun juga, atau teman-teman nanti bisa mengambil gambar ini dari GitHub, karena source code ini akan saya push ke GitHub. Oke, di sini saya sudah mengkopikan untuk beberapa file image ya, untuk kebutuhan pada komponen upload file ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengambil dari GitHub dari source code ini. Sejauh ini, tampilan yang ada belum bisa menampilkan dialog window untuk pemilihan file yang akan diupload. Tentu saja dikarenakan pada script program saat ini saya belum menambahkan elemen HTML input file. Untuk itu kita implementasikan elemen HTML input file di dalam komponen drop file ini. Nah, untuk penamaan elemen input file ini harus disamakan dengan nama saat kita mengimplementasikan Malter untuk get name pada elemen input HTML-nya. Nah, pada video sebelumnya, kita menangkap elemen HTML input file dengan nama uploaded file. Nah, jadi kita samakan ya berdasarkan yang sudah kita implementasikan. Oke, kita testing. Nah, sekarang sudah tampil dialog window-nya. Nah, hanya saja saat elemen HTML input file kita define, ternyata muncul isu. Yang pertama, secara tampilan kurang menarik dan kita pun cukup dipusingkan dengan tata letak elemen input file ini. Yang kedua, ada keterbatasan untuk menampilkan dialog window file, yang mana user harus mengarahkan kursornya tepat pada elemen input file saja. Dengan kata lain, komponen drop file yang kita implementasikan tidak mempunyai fungsi untuk menampilkan dialog window. Misal, klik di sini, tapi kalau misalkan diarahkan di sini, tepat di elemen input filenya, dia tampil gitu. Terus sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada solusinya? Tentu ada. Jadi solusi yang pertama dari isu yang pertama yaitu kita akan memanipulasi elemen HTML input file dengan CSS untuk kita hide elemennya. Yaitu kita akan mendefinisikan atau mengimplementasikan sebuah kelas di mana kelas itu nantinya akan meng-hide elemen input file ini. Oke, itu solusi yang pertama ya. Nah, terus solusi yang kedua, kita akan mendefinisikan sebuah function dengan event onClick pada elemen div yang membungkus semua komponen drop file. Di mana function yang kita definisikan berisikan statement sebagai bridging atau jembatan untuk mengakses elemen HTML input file untuk menampilkan dialog window pemilihan file. Dalam hal ini, kita akan menggunakan salah satu fitur React Hook, yaitu menggunakan useref. Kita implementasikan mulai dari solusi yang pertama dulu, yaitu kita hide terkait elemen input file ini.
Sekarang udah hilang ya elemen input file-nya. Oke, terus kita masuk ke solusi yang kedua. Oke, udah selesai kita testing. Nah, kita klik di sini. Nah, kita bisa menampilkan dialog window-nya untuk pemilihan file. Sejauh ini, aplikasi hanya bisa membuka dan menampilkan upload file, tapi belum bisa mendapatkan target file atau value pada file yang diupload. Untuk itu, kita bisa modifikasi lagi script programnya dengan cara menambahkan event on change pada elemen input file, sehingga properti value yang ada pada elemen input file bisa kita grab atau bisa kita dapatkan value-nya gitu. Oke, kita modifikasi ya. Oke, kita coba dengan cara kita inspect, lihat di konsol apakah value-nya sudah kita dapatkan. Oke, kita testing. Nah, ini value-nya sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi name-nya adalah screenshot bla bla bla, size-nya sekian, tipe L-nya yaitu image atau PNG. Untuk membuat validasi upload file, pertama kita buat properti pada file app.js untuk define value extension format upload-nya. Pertanyaannya, kenapa dibuat pada file app? Jawabannya agar lebih dinamis saat developer menentukan extension validasi file upload-nya. Sekarang bayangkan saja, kalau kita define di dalam folder pro upload yang notabene semua pada folder tersebut adalah core komponen upload file dalam sebuah development project yang berlangsung, katakanlah mempunyai dua fitur upload file. Page pertama untuk upload file image dan page kedua untuk upload video. Itu akan rumit saat kita validasi upload filenya. Karena apa? Karena di dalam core pro upload ini kita harus banyak mengkondisikan kondisi-kondisi untuk setiap validasi. Nah, lain halnya jika kita define property value di luar core komponen pro upload. Whatever programmer mau define define property value extension seperti apa, karena tugasnya si core komponen pro upload hanya menangkap value dari properti di luar komponen pro upload, yang nantinya value yang ditangkap itu divalidasi di dalam core komponen pro upload. Poinnya, core komponen pro upload hanya bertugas untuk validasi saja terhadap penangkapan properti value yang di-define. Oke, kita langsung implementasikan. Oke, ini desain CSS untuk menampilkan validasi errornya. Saya sengaja copy agar lebih cepat aja. Saya jelaskan, kita define dulu untuk properti format uploadnya.
Nah, di sini kita udah define, jadi yang diperbolehkan itu adalah extension image dengan format JPG, JPEG, sama PNG. Kemudian kita buat lagi properti validate upload dengan value properti dari format upload yang sebelumnya kita definisikan di file app.js. Kemudian kita mendefinisikan function file list to array, di mana function file list to array ini kita panggil di function on file add. Di sini kita mendefinisikan sebuah variabel yang bernama array files, di mana array files ini menampung return data dari fungsi file list to array, yang kemudian kita lakukan cek untuk validasi file uploadnya, di mana message errornya kita tampung pada set error, yaitu ini. Terakhir, untuk menampilkan output message errornya, yaitu di sini. Dan untuk implementasi CSS-nya itu kita define di sini. Oke, teman-teman, itu saja, kita langsung testing. Coba kita masukkan yang .ppt ini. Nah, upload gagal. Jadi yang diperbolehkan hanya extension JPG, JPEG, dan PNG. Selanjutnya kita akan membuat implementasi disable upload, yang artinya ketika file upload sudah sesuai dengan format upload, maka aplikasi tidak mengizinkan user untuk melakukan upload file lagi. Hal ini jika tidak dihandle maka akan menjadi isu. Kenapa? Karena saat user selesai memilih file upload, pada dialog window dan sistem otomatis akan melakukan hit API ke backend. Saat proses hit API tersebut, seharusnya user tinggal menunggu proses upload filenya. Nah, untuk itu kita modifikasi lagi script programnya pada file drop file. Coba kita lakukan testing. Sekarang jika file yang diupload sesuai, yaitu extension .jpg, jpeg, atau png, maka user tidak bisa membuka dialog window lagi untuk input file yang baru. Saat ini ketika user melakukan drag and drop file seperti ini, hasilnya file tersebut tidak terinput ke komponen upload. Nah, kita akan menambahkan fitur drag and drop file. Oke, untuk kelas drop file highlight kayaknya tadi sudah tercopy di awal ya, jadi kita tidak perlu membuat lagi untuk kelas drop file highlight.
Baik teman-teman, kita coba testing. Nah, sudah masuk. Setelah melakukan implementasi desain atau user interface, validasi, drag and drop file, kini kita akan implementasi untuk API. Untuk API ini akan kita proses pada komponen upload, yaitu di sini. Dengan kata lain, kita memisahkan setiap tugas dari masing-masing komponen, di mana komponen drop file bertugas untuk melakukan input file dan validasi, sedangkan komponen upload bertugas untuk proses hit API. Untuk itu, data yang ditampung pada variabel ArrayList, yaitu pada komponen drop file, yaitu ini, yang terdapat pada fungsi onFileEdge, yaitu di sini, dan onDrop, pada komponen drop file, kita lemparkan datanya ke komponen upload menggunakan prop. Yang selanjutnya, data yang dilempar akan ditangkap oleh komponen upload untuk diproses ke backend dengan REST API. Oke, kita langsung saja implementasi. Jangan lupa kita buat function yang sudah kita implementasikan di sini. Di sini saya memanggil function sendRequestUpload, di mana function tersebut adalah untuk proses atau implementasi atau statement untuk melakukan proses hit API. Nah, jadi kita perlu membuat function sendRequestUpload tersebut. Oke, kita buat functionnya. Baik teman-teman, kita testing, kita buka backend yang pernah dibuat pada video sebelumnya. Nah, ini adalah backend yang pada video sebelumnya sudah kita buat, sekarang kita jalankan. Oke, sebelum melakukan testing, saya ingin sedikit menjelaskan. Yang pertama, itu di sini ada data.append uploaded file. Nah, namaan ini kita samakan dengan yang di sini, yang di backend-nya. Oke, kita testing. Nah, udah berhasil. Coba kita testing sekali lagi. Kita refresh dulu. Kita testing. Nah, oke, sudah berhasil.
Dari sisi front-end, saat proses upload, tidak ada indikasi fail saat sedang di-load ataupun notif sukses. Untuk itu, kita akan menambahkan progress bar dan notif sukses atau error saat proses hit API. Nah, untuk itu, kita langsung modifikasi lagi untuk script programnya.
Jangan lupa untuk di-running juga backend-nya. Langsung saja kita testing. Nah, sudah berhasil kita kita cek di backend-nya. Nah, ini file yang, kita upload. Nah, ini progresnya tidak kelihatan ya, karena, size filenya yang cukup ringan. Coba kita rubah format upload-nya, jadi yang diperbolehkan itu adalah extension untuk, format video atau extension untuk, MP4 gitu ya. Kita rubah video atau MP4, kita save, terus terakhir dari sisi backend-nya kita rubah video. Oke, sudah dirubah, kita coba testing, kita refresh dulu. Kita coba masukkan file image, harusnya tidak bisa ya. Nah, oke, kemudian kita sambil buka inspect elemen biar kelihatan ketika hit API. Kemudian kita coba masukkan format video. Nah, ini lumayan agak besar size-nya, 454,1 MB. Nah, tadi kelihatan ya, apa tuh namanya, progress bar-nya. Nah, ini video yang sudah di-upload.